Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi lur ya, dalam channel Mbah Bu untuk belajar bareng-bareng membenahi Al-Aqul Karimah, mencoba untuk membedah syariat makrifat biar bisa merubah Al-Aqul Karimah kita lebih baik dan lebih baik lagi ya lur ya. Karena banyak yang harus kita bedah, banyak yang harus kita ini biar kita memahami ilmunya. Nanti kalau nggak dipahami kayak gitu bahaya. Nanti sejarah, pahamnya sejarah. Akhirnya ketika ada hikayat udah cuma didengarkan buat cerita, padahal itu untuk ilmunya. Banyak sejarah para nabi, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Nuh, Nabiullah Yakub, ya, Nabiullah Isa, Nabiullah Yusuf, ya. Bahkan Nabi kita, baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini saya kasih cerita sedikit ataupun pembedahan masalah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Muhammad ya. Sama-sama punya keluarga, punya anak. Tapi jangan ingat nggak, anaknya Nabiullah Ibrahim ini laki-laki. Anaknya Nabiullah Muhammad perempuan. Beda ya. Karena ini pelengkap. Kesempurnaannya ada di baginda Nabi kita, yaitu Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Pelengkapnya. Penataannya pun sama diri kita. Nabiullah Ibrahim punya anak laki-laki, anak Ismail. Sama, punya istri. Yang disejarahkan di situ, ini membangun Ka'bah juga, membenahkan, mengangkat fondasi, meninggikan fondasi, kan kayak gitu. Ini sejarahnya Nabiullah Ibrahim. Di situ memberantas berhala-berhala. Ya. Nah ini awalan kita untuk caranya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, untuk bisa menjadikan keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, senang ini kalau sakinah mawaddah warahmah, dia yang bingung kan? Belum dapat istri ya. Untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Baitullah, rumah Allah, biar jadi tentram, adem ayem. Yang pertama, kita harus bisa berani menghilangkan kesyirikan, memberantas kesyirikan. Maka dalam hikayatnya Nabiullah Ibrahim, kita harus Nabiullah Ibrahim memberantas berhala-berhala. Ya. Walaupun itu dari orang tuanya, ada lagi hikayat dari saudaranya, sama lah, nggak apa-apa. Yang penting memberantas kesyirikan, menghilangkan kemusyrikan. Diberantas, ini yang pertama. Kita harus itu. Pertama itu kita kayak gitu. Harus bisa memberantas kesyirikan. Ibadah kita benar-benar hanya untuk Allah Ta'ala. Ya. Sholat kita, puasa kita, apapun ibadah ini hanya untuk Allah Ta'ala. Karena Allah yang memberikan amanah kepada kita. Setelah kita berani memberantas kesyirikan, kemusyrikan, kita sudah benar-benar menghilangkan semua kesyirikan, kemusyrikan. Untuk selanjutnya biar kita tetap menjadikan keluarga di dunia ini bisa tentram, untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita ambil hikayat yang kedua. Ketika Nabiullah Ibrahim ditangkap, dibakar, tapi tidak terbakar. Artinya walaupun kita dihujat, difitnah, dihasut, dicaci maki,
Jangan pernah membalas loh. Ya, jangan pernah membalas. Tapi balaslah dengan kebaikan. Artinya kayak gitu. Sudah enggak apa-apa. Di keluarga mengalah sakinah mawaddah. Enak, biasa sakinah mawaddah warahmah kayak gitu, ya. Ini untuk menciptakan suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Juga untuk berhablum minanas dengan baik. Karena rumah pertama yang paling kecil adalah diri kita. Naik ke atas rumah keluarga. Nanti ada tingkat kampung, RT, RW. Nah ini masuk wilayah luas, akhir satu dunia nggak mungkin kalau satu dunia ya. Tapi mungkin saja pergi kemana-mana tetap harus berhablum minanas ya. Nah ini kita mulai kan dari diri kita, terus dari keluarga, ini yang paling penting. Hablum minanas. Nanti ke sana terus bisa. Ya. Harus ada tahapan-tahapan. Nah, setelah kita ini benar-benar dihujat di apa, kita benar merendah, tidak membalas dengan keburukan tapi balas dengan kebaikan. Dilanjutkan dengan apa? Nabiullah Ibrahim dapat petunjuk dari Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Titipan. Anak itu titipan. Maka kita harus berani mengorbankan titipan daripada Allah Ta'ala. Apa itu? Harta benda. Mengorbankan zakat, sedekah, infak, amal jariah, membantu fakir miskin. Gini. Ya, kalau zakat itu hukumnya wajib. Kalau sedekah, infak, kalau sudah sampai nih nisabnya itu ada di kajian Mbak Bu juga ada. Terus ketika sudah mau menyembelih Ismail, malaikat Jibril datang. Yang keempat ya. Malaikat Jibril datang dengan mengganti domba, membawa domba untuk mengganti. Ya. Ini juga ketika kita mendapatkan barokahnya daripada Allah Ta'ala. Ketika kita bersedekah, amal jariah, ya, zakat, jangan untuk mencari kederajatan. Maka disimpulkan dengan domba, punya tanduk kederajatan. Untuk kemewahan, pangkat, biar dipuja, dipuji. Ini jangan sampai. Ini menyimpulkan sifat empat kita. Yang pertama, sifat iblis. Kita harus bisa memberantasnya, yaitu dengan memberantas kesyirikan. Maka disimpulkan Nabiullah Ibrahim ini memberantas berhala. Pertama, sifat iblis. Yang kedua, dibakar tapi tidak terbakar. Artinya kita dihujat, difitnah, dihasut, jangan pernah membalas dengan keburukan, tapi balaslah dengan kebaikan. Ini membawa sifat hewani, nafsu lur. Sudah mengalah. Nafsu ya? Nafsu? Yang ketiga, Nabiullah Ibrahim dapat petunjuk dari Allah Ta'ala untuk menyembelih anaknya, membawa sifat manusia. Manusiawi. Maka disimpulkan menyembelih anak. Kalian takut. Sifat manusiawi ini takut. Tapi harus dikendalikan untuk kepada Allah. Jadi takut kepada Allah harus kita kendalikan. Yang keempat, sifat malaikat. Nah, disimpulkan dengan malaikat Jibril membawa domba. Artinya ketika kita berrohman rohim, ya, ketika kita berrohman rohim, jangan untuk mencari kederajatan, tapi semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang tadi juga ketika sifat manusiawi, ketika jenengan mau bersedekah jangan takut miskin. Jangan takut uangnya habis. Mau berinfak sedekah membantu fakir kan takut habis. Ya. Nah, sifat takut harus kita kendalikan. Membawa sifat empat kan? Ini kalau jenengan secara lahiriah
hablum minanas, keluarga biar sakinah mawaddah warahmah, biar berhablum minanas dengan baik, maka disimbolkan dengan anak laki-laki. Itu masuk ke 6. Dohiriyah. Yang kita gembleng ini dohiriyah. Syariat. Ya. Ini syariat. Makanya kita penting melakukan syariat ini. Belajar syariat ini penting. Karena awalan untuk kita bedah, kalau nggak syariat, ada syarat, kita mau medahnya dari mana? Nggak ada sumbernya? Ya. Nah. Akhirnya apa? Masuk ke dalam hikayatnya atau sejarahnya baginda besar Nabi Muhammad. Anaknya perempuan. Masuk Rasul. Hawa. Betul kan? Rasul. Nah, ini mulai. Setelah dohirian jenengan bisa menghilangkan kesyirikan, bisa untuk mengalah secara dohiriah ini, bisa benar-benar jenengan rela mengorbankan untuk membantu orang-orang yang tidak punya, hanya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka disambung dengan hikayatnya baginda besar Nabiullah Muhammad Rasulullah. Maka di situ sejarahnya apa? Rasulullah tidak mempunyai apa-apa dari yang tandumnya. Kayak gitu. Kalau di kita akhirnya ada namanya syariat puasa. Ngempos rasa ini berapa minggu lagi ya? Iya. Nah, puasa kalau ngempos rasa mengendalikan rasa kita. Untuk mencapai tingkat kesucian, biar dekat dengan Allah. Baginda besar Nabi Muhammad punya bapak namanya Abdullah. Maka kita benar-benar harus bisa mengabdi kepada Allah Ta'ala. Punya ibu namanya Aminah. Artinya kita ini karena membawa amanah daripada Allah Ta'ala, maka kita harus bisa mengabdi kepada Allah Ta'ala. Punya istri namanya Siti Aisyah, ibu daripada kaum muslimah. Kita bisa mengayomi kepada kaum muslimah. Punya anak namanya Siti Fatimah. Dengan tindakan lemah lembut. Oh no, ya. Ini kerosok loh ini. Jadi dari dohiriyah, dari syariat harus dibedah menjadi ma'rifat untuk mendapatkan rasanya. Paham loh? Paham. Maka ada yang mengatakan, kalau dalam bahasa saya pernah dengar katanya aja, Nabiullah Muhammad ini titisannya Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim ini dohiriyah. Kalau baginda besar ini Nabi Muhammad masalah dalam rasa. Maka disimbolkan dengan anak perempuan harus lemah lembut. Maka hikayatnya benar-benar lemah lembut, akhlakul karimah, akhirnya dapat ya, sholat, puasa, ya kan? Ya. Karena Rasul untuk berhablum minanas dengan baik, akhirnya ada yang namanya syarat sholat berjamaah, jalur ya. Ya. Nah, itu lur. Nah, sejarah itu ini untuk pembelajaran untuk memperbaiki akhlakul karimah kita lur. Pernah dengar kan sejarahnya Pak Gita? Ya. Lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu tanggal 12, 1 dan 2. Artinya untuk menuju kepada Allah Ta'ala kita harus berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Syariat dan ma'rifat. Rabiul Awal. Rabi ini sempurna, awal ini yang utama. Artinya keutamaan ini harus sempurna yang keutamaan atau maka ada namanya wudu situ. Udah ada di kajiannya. Ini Nabiullah Ibrahim anaknya Ismail laki-laki. Di sini kan kenapa enggak kritis? Artinya apa? Ini kok Nabiullah Ibrahim kok anaknya laki-laki, Nabiullah Muhammad kok perempuan kan gitu. Dan cerita sejarahnya pun berbeda. Nah, ada kan di sholat
At-tahiyat yang dibaca apa? Salat Ibrahim. Kita harus bisa mempelajari. Ayo, jenengan jalankan. Pasti tak jamin. Keluarga jenengan bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau bisa memahami ilmu-ilmu daripada Nabiullah Ibrahim. Masuk ke dalam Nabiullah Muhammad. Nabi kita. Penutup. Nabi penutup. Tuh, ya. Al-awalu wal-akhiru. Di dalamnya banyak. Ada hikayatnya Nabiullah Nuh, Nabiullah Musa. Nabiullah Musa, di sejarahnya, istrinya tidak dicantumkan, anaknya nggak dicantumkan, tapi saudara. Saudaranya Pak ya. Ya. Nabi Lut, istrinya. Nabi Nuh, istri sama anak. Tapi hilang semua. Sejarahnya berbeda-beda. Kenapa? Karena itu untuk kita pelajari, untuk kita jadikan ilmu, untuk merubah akhlakul karimah kita biar lebih baik, mendandani akhlakul karimah kita biar lebih baik, kayak gitu. Paham nggak? Paham nggak? Nah ini. Jadi ketika jenengan dalam sejarah dibedah, bukan hanya kok sejarah, oh jadi dulu, ya di mana kita mau merubah akhlakul karimahnya, di mana kita mau mendapatkan ilmunya. Di Al-Quran sudah ada. Dikatakan Al-Quran itu adalah kan kitab yang sebenarnya dan petunjuk yang sebenarnya. Nah, buat kita bedah, buat jadikan membenahi akhlakul karimah kita biar lebih baik, kayak gitu lur. Ya lur. Iya, Pak. Aja rumah kita, dadekno tindakan sing apik, aja syirik, jangan syirik, jangan musyrik. Oh, enggak boleh ya. Itu hikayatnya Nabiullah Ibrahim dan baginda besar Nabi Muhammad. Sama, jangan pernah dengar ketika Rasulullah ini sampai menahan lapar, akhirnya ini diganjel 3 batu ya. Ya. 3 batu. Pernah dengar ya? Ya. Kenapa nggak 2? Artinya benar-benar 3 permasalahan di dunia yaitu harta, tahta, dan wanita benar-benar harus kita kendalikan. Kempos rasa. Artinya kayak gitu loh. Oh, bukan batu teman di sini. Oh, enggak. Itu untuk pembelajaran kita. Masalah harta, tahta, dan wanita benar-benar harus kita bisa kendalikan. Jangan sampai kita tergoda dengan gemerlapnya dunia. Jangan sampai kita tergoda keindahan-keindahannya dunia. Harus benar-benar kita bisa kendalikan. Itu ya. Insya Allah bisa merubah lur. Kenapa harus batu Bang? Hah? Kenapa harus batu Bang? Lihat kan di hikayatnya ya. Ya. Ada ininya maknanya. Ya, ya namanya batu ini keras. Kita harus bisa berjuang keras. Batu ini ketika ditetesi air terus kalah. Ya. Berarti untuk benar-benar mengalahkan batu ini dengan Ilmu yang lemah lembut. Kalau kayu pasti lapuk ya. Oh, dimakan rayap nanti. Jadi kita harus berjuang keras. Kayak gitu. Paham ya? Paham. Nah, jadi jangan asal denger terus. Oh bagus kayak gitu. Enggak. Ini makanya kan di situ ada kelahiran baginda besar. Ya, tanggal berapa ini. Makanya ketika ada di bulan Maulud ada namanya peringatan. Namanya peringatan ini apa berarti? Kita kan diingatkan kita ini. Peringatan, warning. Ya. Kita harus sadar, oh ya Allah. Introspeksi. Maka diperbanyak sholawat, memuji, berhablum minanas dengan baik. Jangan saling menghujat. Oh. Jangan baca sholawat, wah ya. Oh ya, terus sholawat terus seneng ya dengan sampai di mana ikut sholawat. Tapi jangan saling menghujat ya tidak masuk lur.
tidak masuk. Ya. Tindakan Rahman Rahim dengan baik, berabu minanas dengan baik. Tuh. Paham? Nah, Ada yang mau tanyakan? sudah. Ya. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mungkin kiranya saya akhiri dulu di sini. Nanti kita lain kali kita sambung. Ya, kalau ada Allah memberikan ijabahnya kepada kita semua. Semoga apa yang Mbak Ambo tadi kaji ini bisa memberikan tambahan-tambahan ilmu untuk akhlakul karimah kita semua, untuk menjadikan kebarokan kita semua, untuk mendandani akhlakul karimah kita semua, agar ibadah kita ini nggak ngawur, agar ibadah kita ini benar-benar bisa untuk tahapan-tahapan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.